Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Dengan judul permenungan kita hari ini, rindukan harta surgawi dan bukan rindukan harta duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ungkapan atau pernyataan dari seorang penulis demikian, bahwa Allah tidak pernah akan menciptakan ikan dan insannya sebelum Ia menghadirkan atau mengadakan laut. Allah tidak pernah akan menciptakan burung dan juga binatang-binatang yang lain sebelum Ia menciptakan alam semesta sebagai tempat untuk mereka mengalami kehidupannya. Begitupun dengan kehidupan manusia. Allah tidak pernah akan menciptakan atau menghadirkan kerinduan akan keabadian itu di dalam jiwa manusia jika tidak ada atau belum ada yang namanya keabadian surga. Dari ungkapan atau pernyataan ini mau menggugah kita bahwa hubungan antara jiwa atau roh manusia dengan keabadian surga itu sangat kuat. Bahwa jiwa itu hadir, tetapi ia akan senantiasa terarah kepada keabadian surga itu. Dapat kita ibaratkan seperti sebuah matahari, seperti matahari yang terbit, tetapi ia juga condong untuk kembali ke peraduannya. Ia terbit untuk kembali ke peraduannya. Terjadi secara otomatis dalam kehidupan manusia. Maka sebenarnya hakikat kehidupan manusia adalah senantiasa memiliki kerinduan untuk kembali kepada kerahiman atau pangkuan keabadian Allah. Namun pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, apakah dalam kehidupan kita hingga kini kita memiliki kerinduan besar itu ataukah tidak dalam kehidupan kita? Masing-masing kita bisa melihat ke dalam diri dan hidup kita sebesar apa dan serutin apa kerinduan kita akan Allah atau akan keabadian surga itu. Karena berbicara tentang kerinduan bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita yang memiliki unsur badaniah dan rohaniah dalam hidup ini. Sering kita senantiasa terpikat atau melekat dengan realitas duniawi daripada memiliki kerinduan untuk kembali kepada keabadian itu. Maka ini menjadi tantangan dan refleksi setiap kita, yang pada akhirnya sebenarnya kita digugah untuk ingat bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah keterarahan diri, jiwa, roh kita kembali kepada keabadian surga, karena itu menjadi tujuan dari kehidupan kita. Hari ini Yesus menyatakan kepada kita bahwa perihal kerajaan surga itu seumpama mutiara yang terpendam. Perihal kerajaan itu seumpama harta yang terpendam. Dan hal perumpamaan yang ketiga adalah kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan di tengah lautan.
Perumpamaan tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam dan juga mutiara yang terpendam, kepada kita digambarkan bagaimana usaha dan perjuangan kita untuk menggapai atau memperoleh kerajaan Allah itu. Lebih menggambarkan pada sisi manusia dan perjuangannya untuk memperoleh kerajaan Allah itu. Dan ini tidak mudah. Lihat bagaimana pada zaman dahulu orang mencari harta yang terpendam ataupun mutiara yang terpendam membutuhkan sebuah perjuangan dan keberanian untuk mengambil risiko, karena nyawa bisa menjadi taruhan untuk memperoleh harta yang terpendam dan mutiara yang terpendam. Sedangkan perumpamaan yang ketiga diibaratkan seperti pukat yang dilabuhkan. Ini menghadirkan sifat atau karakter kerajaan Allah itu seperti pengadilan yang mau menggugah kita supaya kita lebih mempersiapkan diri untuk mencapai keabadian surga itu. Perumpamaan ketiga menghadirkan kepada kita bagaimana pengadilan untuk menggugah kita lebih sungguh dan lebih serius mempersiapkan diri kita atau mengarahkan kehidupan kita kepada tujuan akhir, yaitu keabadian surga. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh bacaan hari ini, teristimewa bacaan Injil hari ini, sebenarnya hanya mau menggugah kita untuk melihat dengan jelas dan lebih pasti tentang tujuan dari kehidupan kita, yaitu keabadian surga. Karena itu kepada kita diingatkan untuk bagaimana membangun kehidupan kita, membangun kepribadian kita, supaya kita pada akhirnya bisa diperkenankan untuk mengalami keabadian surga itu. Maka kepada kita, berdasarkan bacaan-bacaan hari Injil hari ini dan juga bacaan lainnya, saya mengajak kita untuk merefleksikan hal-hal berikut supaya kita dapat membangun kehidupan kita menjadi lebih baik untuk arti sebuah keabadian surga. Yang pertama, dalam kehidupan kita perlu membangun satu kesadaran bahwa hidup kita itu memiliki tujuan akhir. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia hanyalah sebuah jalan untuk menghantar kita mencapai tujuan yang sejati dari kehidupan kita, yaitu surga abadi. Ini yang harus selalu kita bangun dalam kehidupan kita, bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Sedangkan hidup menuju tujuan akhir kita, yaitu surga abadi. Tujuan inilah yang harus menggerakkan kita untuk senantiasa terarah kepadanya. Hal yang kedua, kalau kita ikuti bacaan-bacaan sepanjang minggu kemarin, dari hari Senin hingga hari Sabtu, sebenarnya seluruh bacaan itu sedang mengarahkan kita untuk bagaimana kita membangun hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Allah. Dan hal yang kedua adalah senantiasa membangun sikap hidup tobat. Karena bagi orang Katolik, pertobatan atau menerima sakramen pertobatan itu jalan bagi kita untuk menyucikan diri kita yang telah dirusak oleh dosa, dan kita kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal yang ketiga, dalam minggu ini bacaan-bacaan juga mengingatkan kita bagaimana kita seharusnya menjadi saudara-saudari dan Ibu Yesus
untuk menjadi saudara, saudari dan hidup Yesus, kita diminta Tuhan untuk senantiasa melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa? Menyatakan hukum cinta kasih dalam kehidupan kita. Masih ada begitu banyak refleksi lain yang bisa kita gali dari kehendak Bapa di surga. Dan Injil kemarin, hari Sabtu kemarin, menggugah kita untuk melihat bahwa untuk menjadi yang besar dalam kerajaan surga ataupun dalam kehidupan ini, orang harus menjadi pelayan. Orang harus merendahkan dirinya menjadi hamba dalam tanda kutip bagi yang lain. Lihat kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini sangat menentukan kebesaran kita di dalam kerajaan abadi di surga. Dan lebih jauh dari itu, kepada kita pun diingatkan untuk senantiasa menyadari arti pengorbanan atau salib dalam kehidupan kita. Ingat bahwa salib itu jalan menuju kemuliaan, jalan menuju keabadian surga. Dari setiap salib yang kita alami, itu adalah jalan bagi kita untuk membangun kehidupan kita untuk masa datang, yaitu keabadian surga. Dan pada akhirnya, kepada kita semua, sebenarnya seluruh kerangka kehidupan kita harus dibangun berdasarkan kehendak Roh yang ada di dalam diri kita. Supaya Roh itulah yang akhirnya menghantar kita untuk senantiasa terarah kepada keabadian di surga. Senantiasa memiliki kerinduan untuk senantiasa terarah kepada Bapa di surga. Dan karena itu Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dia menulis tentang bagaimana kita membangun kehidupan kita menurut keinginan Roh dan bukan menurut keinginan daging. Keinginan Roh itu adalah demikian. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kehendak Roh yang bisa menjadi jaminan ataupun kekuatan bagi kita untuk senantiasa rindu kembali kepada Allah. Memiliki kerinduan yang besar untuk senantiasa kembali kepada keabadian surga. Berbeda dengan keinginan daging yang senantiasa menarik kita untuk tidak rindu, bahkan tidak mengarahkan diri dan seluruh hati kita kepada Tuhan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Inilah yang harus menjadi refleksi dan permenungan kita. Sejauh dan sedalam mana kita telah membangun diri dan hidup kita menurut kehendak Roh ataukah menurut keinginan daging. Ingat, kita harus senantiasa memiliki kerinduan kita akan harta surgawi dan bukan harta duniawi. Karena harta surgawilah yang akan menghantar kita untuk mengalami kebahagiaan kekal di surga. Mari kita mohon berkat dan bimbingan Tuhan untuk kehidupan kita. Senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan supaya kita, roh kita yang ada di dalam diri kita senantiasa dikuatkan sehingga ia melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita untuk kehidupan abadi kita di surga, dan bukan menurut keinginan daging kita yang akan menjauhkan kita dari kebahagiaan
atau keabadian sejati yang ada di surga itu. Tuhan Yesus memberkati.